Oke, aku sharing ininya dulu. Ya, sebentar ya. Aku harus pakai PowerPoint. Kalau nggak pakai PowerPoint, aku grogi. Mungkin aku kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, saya cepat aja mengenai bangkit dan jadilah pemenang. Suara saya kedengaran ya, teman-teman ya? Kedengeran, ya. Oke, ini Jelas. kelihatan ya. Ya. Oke, ini bangkit dan jadilah pemenang. Komsel heboh. Jadi kemarin apa namanya, tahu-tahu Dineke dan Dede Raida japri saya bahwa kalau bisa kita ada komsel. Dan saya senang kayak gitu, dari dulu juga pengen, karena udah lama banget kita nggak ada lagi. Benar ya teman-teman ya. Tapi yang menyakitkan itu adalah langsung ditunjuk untuk sharing firman. Waduh, kata saya cuma 1 hari. Lalu saya coba apa ya kira-kira ya, yaudahlah yang semangat lah. Karena mungkin melihat keadaan yang sekarang katanya ke depannya susah, saya juga sedang mengalami keterpurukan, tapi kita harus tetap semangat karena Tuhan pasti selalu memberikan terbaik. Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini saya akan bagi dalam 3 sesi untuk ininya. Uh, untuk bangkit dan menjadi pemenang itu, kita pertama harus mendapatkan kekuatan yang baru. Kemudian kita harus menetapkan langkah-langkah kita, lalu kita harus percaya mata Tuhan harus tertuju kepada kita. Oke, kita mulai dari yang pertama, saya cepat aja. Ini kelihatan ya, yuk kita baca yuk. Kekuatan yang baru. Dari Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yuk teman-teman kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang-orang Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan dan lesu dan teruna-teruna itu teruna jatuh, terjatuh, tersandung. tersandung, Tetapi tetapi orang-orang orang yang yang menanti-nantikan menanti-nantikan Tuhan mendapat akan mendapat kekuatan kekuatan yang baru. baru. Mereka Mereka seumpama seumpama raja Raja wali Wali, yang naik terbang kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan untuk yang pertama ini. Saya cepat aja. Jadi kalau kita balik lagi ke belakang, kita tuh apa namanya, saat ini tuh benar-benar mungkin dari kita semua itu pernah berbagai yang namanya persoalan hidup ya, mungkin persoalan negara. Semua orang itu berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi sesegera mungkin. Kita berharap Tuhan itu tidak menunda-nunda waktu kita untuk menolong dan menjawab doa kita. Semua orang itu saat ini menginginkan segala sesuatu itu serba instan. Padahal di dalam Tuhan itu nggak ada yang instan. Semua selalu melalui proses. Ketidaksabaran kita dalam menantikan Tuhan dalam bertindak adalah faktor yang menyebabkan kita itu gagal melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan seperti ayat ini ya? Mengapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Karena waktu Tuhan bukanlah waktunya kita. Melalui kesabaran dan ketekunanlah seseorang akan menerima dan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu yang dijadikan Tuhan tidak ada yang terlambat dan juga tidak akan terlalu cepat. Itu Tuhan yang punya kehendak semuanya. Jadi jangan merasa lelah dan putus asa saat kita menantikan pertolongan Tuhan. Sebab orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti ayat ini teman-teman. Karena bila kita sanggup melewati badai persoalan sebesar apapun, itulah sebabnya di sini kan Nabi Yesaya ya bilang yang mendorong kita dalam firman ini agar kita tetap menantikan Tuhan, karena kekuatan orang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Ini juga saya mencari apa namanya literatur dari Raja Wali, ini gambarnya Raja Wali ya. Burung Raja Wali itu tadi saya dapat literatur juga dapat. Tadi kan Cika juga ngomong soal apa renungan GBA ya. Nah itu tadi saya nyari di internet tentang apa namanya Raja Wali, itu saya mendapatkan renungan dari GBA. Entah itu tanggal berapa saya lupa, tapi saya hanya ngambil sedikit saja. Burung Raja Wali itu tak kala ada badai menyerang, dia tidak terbang menghindar, tapi
ada badai itu, dia membiarkan dirinya berada dalam badai itu dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai tersebut. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, si Raja Wali itu dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya supaya semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Nah, itu adalah Raja Wali. Banyak negara dan lembaga-lembaga atau komunitas itu banyak yang bikin logo menggunakan burung Raja Wali sebagai lambangnya. Contoh negara kita juga menggunakan satu keluarga, yaitu Garuda. Garuda itu elang dan Raja Wali itu adalah makna yang kuat ya, yang kokoh, yang tahan banting. Nah, kenapa negara kita juga memakai lambang Garuda? Garuda itu sama Raja Wali kurang lebih sama ya. Karena dalam lambang negara itu, maksudnya dalam Garuda itu penggunaan burung Raja Wali bagi bangsa Indonesia itu memiliki arti yang sesuai dengan metodologi Garuda Wisnu. Contohnya Garuda Wisnu Kencana di Bali, terusnya banyaklah kita yang kayak gitu. Itu tuh biasanya melambangkan kebajikan, terusnya pengetahuan, kekuatan, keberanian, dan kesetiaan, dan juga disiplin. Pemilihan lambang Raja Wali tentunya nggak sembarangan, karena pada kenyataan memang burung Raja Wali ini menjalani proses kehidupan yang nggak mudah. Mulai dari kecil, biasanya anak Raja Wali itu menjalani pelajaran terbang oleh orang tuanya, yaitu mamanya, ibunya burung atau papanya burung Raja Wali tersebut, itu sangat kejam. Caranya yaitu dia tuh diterbangkan sampai tinggi, lalu dijatuhkan, sengaja dijatuhkan. Lalu dibiarkan dia meluncur ke bawah sambil mengepak-ngepak, mungkin dia belum bisa terbang, tapi pada saat lagi pengen jatuh ke tanah, diambil lagi, diterbangkan lagi, lalu dilepas lagi, begitu seterusnya sampai si anak itu berani dan kuat tangannya untuk terbang. Demikian terus berulang-ulang. Jadi memang nggak enak jadi Raja Wali sebenarnya. Apalagi burung Raja Wali itu kalau kurang lebih itu umurnya 70 tahun ya. Di mana pada saat 40 tahun, itu juga tadi saya ada literaturnya, nanti kita lihat videonya sebentar ya. Di umur 40 tahun, dia itu udah mulai yang namanya paruhnya itu mulai nggak kuat. Lalu sayapnya itu juga dengan bulu-bulu yang semakin tebal itu juga nggak kuat. Terusnya kuku-kukunya juga udah nggak kuat mencengkeram. Apa yang dia lakukan? Dia itu bertapa atau mungkin maksudnya dia menyingkirkan diri dari Raja Wali yang lain. Dia terbang tinggi membuat sarang baru di mana di situ dia tinggal selama kurang lebih 150 hari kalau yang saya pelajarin tadi siang. Di situ dia itu membenturkan paruhnya ke tembok sampai paruhnya itu lepas. Kemudian dalam beberapa hari paruh yang baru itu muncul. Setelah paruhnya muncul dengan kuat, dia lalu mencabut semua kuku-kukunya dia. Di mana kuku-kukunya itu kan memang sudah mulai terlepas karena memang kondisi di umur 40 tahun itu adalah tahap transformasinya si Raja Wali tersebut. Kalau dari cerita yang saya dapat tadi. Lalu dia mencabut. Bayangin itu kerasnya, sakitnya minta ampun. Jadi setelah kuku-kukunya lepas, dia masih menunggu lagi beberapa minggu untuk kukunya itu tumbuh. Setelah kukunya tumbuh, lalu dia dengan paruh yang masih kuat, lalu dengan kuku-kuku baru, dia mulai mencabuti semua bulu-bulunya, terutama di bagian sayap dan leher. Jadi proses transformasi yang dialamin itu benar-benar sangat berat. Lalu setelah tumbuh kurang lebih dalam 150 hari, barulah dia menjadi manusia baru Raja Wali baru yang siap untuk terbang kembali, yang siap untuk mencari mangsa, yang siap untuk menghadapi badai. Mungkin saya akan kasih lihat ya videonya ya. Nah ini teman-teman. Kelihatan ya? Ini cuma 2 menit.
demikian ya. Jadi dari sini kita mengerti ya, pilihan si Raja Wali itu kalau mau berumur panjang, memang rata-rata mereka 70-an umurnya. Tetapi bila mereka nggak bisa menghadapi perubahan, umur mereka hanya sampai 40. Kebetulan saya percaya di sini kita kurang lebih umurnya 30 tahun ke atas ya, kecuali Cika mungkin masih muda. Jadi kita juga harus siap-siap. Yang tanpa sadar kita saat ini tahu-tahu anak sudah besar. Bagi anak-anak waktu-waktu yang berjalan itu sangat lama, tapi bagi kita itu sebentar sekali. Apalagi kalau udah berulang tahun, saya semakin sedih. Umur saya bertinggal 1, maksudnya dikurangin 1. Nah, jadi kita harus belajar dari Raja Wali tersebut, bahwa kita pilihan dia pada saat udah mulai umur 40 tahun itu, pilihannya cuma 1, mau transformasi atau mati perlahan-lahan. Mungkin kita juga harus merenung dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus belajar dari Raja Wali. Bila kita mau bertahan, kita harus belajar seperti dia. Di mana Tuhan sendiri, kalau kita pada saat sekarang mau mengambil keputusan bahwa kita harus bangkit, kita harus mulai belajar untuk bertransformasi. Di mana transformasi itu adalah suatu masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti yang tadi saya bilang, saya saat ini berada di bawah pada saat terpuruk. Saya percaya Tuhan itu sedang memberikan saya kesempatan untuk bertransformasi. Saya harap yang lain juga pasti akan seperti itu. Tuhan mau kita sendiri harus mencabut kesombongan kita, sifat karakter kita yang tidak sesuai, dan semua dosa yang menghambat kita untuk bertumbuh. Dan seperti Raja Wali, kita harus berdiam diri, terus bersemedi dan menjalani proses transformasi yang enggak begitu mudah harus kita jalanin. Mari kita pun harus belajar berdiam diri dan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebab setelah proses transformasi kita berakhir, percayalah, kita akan menjadi seperti yang dikatakan Yesaya. Kita akan menjadi seperti Raja Wali yang siap terbang dengan kekuatan sayapnya yang baru. Kita akan berlari dan enggak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena kekuatan baru senantiasa menjadi milik kita. Ada amin ya teman-teman ya? Lihat Oma yang udah 70 katanya tuh, lihat. Pasti prosesnya nggak mudah yang dijalanin di umur-umur 40 sampai 50. Kurang lebih sama lah pasti. Jadi kita nggak bisa melihat Oma yang sekarang awet muda, senyum, dipakai Tuhan. Pasti proses sebelumnya panjang. Jadi kita bisa belajar juga dari Raja Wali, kita bisa juga belajar dari kayak Oma ya. Di slide selanjutnya, ini hanya ininya aja, apa sih namanya, ayat lanjutan dari yang tadi. Yuk kita baca ya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat, pohon seperti air yang apa tadi? Ia akan bacain deh, aku kok grogi. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya akan diberkati. Tidak khawatir tahun yang kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bagi kita, tahun yang datang, kata orang tahun yang kering, dunia boleh resesi, tetapi bagi kita tahun depan adalah tahun resepsi. Resepsi itu adalah sukacita. Amin ya teman-teman ya. Yuk, kita masuk yang kedua. Dua itu menengkapkan langkah-langkah kita. Yuk kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Yuk 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidup berkenan kepadanya adalah orang yang berharap padanya. Sebagai orang-orang yang berkenan pada Tuhan, bisa saja jatuh dalam berbagai kegagalan serta masalah, tetapi tidak sampai tergeletak. Oke, saya akan bahas yang kedua ini dengan cepat ya Tuhan, ya teman-teman ya. Natal kemarin tahun lalu udah kita lewati,
kemudian ada tahun baru, lagi 31 Desember, mungkin kita ada event, kita penuh dengan sukacita. Selang beberapa minggu, 3 minggu, kita ada lagi tahun baru lagi tuh, Gyeonggi Fachai, tahun baru Cina ya, tahun baru Chinese. Dimana kalau biasanya kalau misalnya tahun baru, kita itu biasanya melihat ke belakang. Apa yang terjadi di tahun lalu, yang tadi seperti kita pada cerita ya, tahun lalu seperti apa, lalu tahun depan akan seperti apa. Nah itu dia, itu namanya kita akan membuat suatu resolusi. Jadi kalau berhubungan dengan firman Tuhan saat ini, yang tadi dibilang dalam Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Nah di sini saya mau fokuskan kepada bila tahun baru itu biasanya biasanya perusahaan itu, mungkin kayak si Tina yang kerja, itu biasanya tahun baru itu membuat suatu yang namanya resolusi untuk tahun depan, di mana patokannya adalah target omset yang terjadi di tahun sebelumnya. Lalu kita pun sebagai orang secara pribadi, kita juga pasti akan merenung tahun sebelumnya itu kita seperti apa. Mungkin dalam pelayanan kita kurang, mungkin dalam keluarga kita kurang, lalu kita beresolusi bahwa tahun depan kita itu harus lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun yang baru mulai datang, biasa kita akan membuat langkah-langkah yang mesti kita hadapi. Biasanya kita membuat suatu resolusi. Lalu di dalam resolusi tersebut, biasanya kita akan membuat target ya. Biasanya kita akan membuat target dan menyusun langkah-langkahnya. Apa saja yang harus kita capai. Resolusi itu ibarat suatu cita-cita. Jadi kalau misalnya kita punya cita-cita itu harus jelas. Cita-cita itu kalau dibilang itu visi kalau di perusahaan. Di mana langkah-langkah itu adalah misi. Misi itu adalah step by step-nya. Contoh, misalnya ya saya ya kemarin punya resolusi bahwa saya itu mau kurus karena saya tuh sekarang udah overweight. Mungkin kalau muka nggak kelihatan, tapi kalau badan sama perut sangat kelihatan. Lalu saya membuat resolusi saya itu harus kurus dengan cara berolahraga, makan sehat, dan berpuasa. Target saya turun 20 kg dalam 3 bulan. Saya cari literatur terkait dengan hal tersebut dari internet, dari buku, dan lain-lain. Lalu saya membuat langkah-langkah rutin yang harus saya kerjakan setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya. Lalu saya berkomitmen untuk mencapainya. Jadi kurang lebih langkah-langkah adalah seperti itu. Sama seperti di GBA ya, kita selalu membaca Alkitab. Tapi kita benar-benar membaca dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, biasanya Tuhan kasih hikmat kepada kita. Untuk apa kita mesti lakukan ini setiap hari. Dengan membaca Alkitab, artinya kita membiasakan diri bergaul akrab dengan Tuhan. Dalam kitab Mazmur, Tuhan berfirman bahwa Dia sudah membentuk atau menenun kita dari rahim ibu kita. Artinya apa? Tuhan itu sudah rancang kita bahkan dari sebelum kita dilahirkan. Untuk tahu apa tujuan hidup kita atau untuk apa kita diciptakan, kita itu harus bertanya kepada Tuhan dengan cara membaca Alkitab setiap hari, bersaat teduh setiap saat, berdoa setiap saat untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Apakah resolusi kita tahun ini akan berhasil? Bisa saja asal kita fokus sama Tuhan. Fokus sama tujuan, percaya saja kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka kita percaya saja setiap langkah yang kita ambil atau kita raih itu biasanya sudah diatur oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Sampai kepada tujuan Tuhan yang sudah inginkan atas hidup kita. Ada lagunya biasanya yang tiap langkahku diatur oleh Tuhan, yang kayak gitu ya. Jadi walaupun badai menerpa, kita tetap harus berselancar di dalam badai tersebut. Sebab tangannya selalu menuntun kita. Sama seperti Raja Wali tadi yang selalu menghadapi badai
yang membuat dia semakin kuat. Yang penting di sini kita mulai melangkah. Walaupun langkah kecil, nggak mesti langsung langkah besar. Sesuatu yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Yang penting melangkah saja, percaya saja. Seperti kita naik tangga, mulai satu persatu. Sampai kita ke tujuan yang paling atas, di mana kita sudah sampai kepada tujuan kita. Jadi menyusun resolusi adalah membuat langkah demi langkah di tahun baru. Sama seperti kita melihat gambar suatu puzzle ya. Suatu puzzle biasanya udah jadi gambarnya, lalu diacak-acak. Lalu kita disuruh untuk membuat menjadi gambar utuh kembali. Mungkin kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan pada saat kita menyusun puzzle tersebut. Banyak kegagalan kita itu, tapi kita pasti akan sadar lama-lama kita akan tahu di mana kelemahan, di mana kita lemah di dalam memasangnya. Lalu kita coba lagi, terus lagi sampai kita berhasil. Lagi kita anak-anak kan kayak gitu. Di sini kita belajar bahwa di dalam hidup itu sama seperti itu. Kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Mungkin sekarang kelihatannya acak-acakan, tetapi bila kita punya tujuan itu adalah gambaran hal-hal yang udah jadi ya, di mana kita diperlihatkan dulu. Itu adalah tujuan yang harus kita capai. Pada saat lagi kita berjalan, itu secara nggak langsung kita sebenarnya lagi melangkah satu-satu. Kita membentuk satu persatu puzzle untuk menjadi apa yang sudah ada di pikiran kita atau imajinasi kita yang sudah diperlihatkan. Jadi sebenarnya gambaran yang diperlihatkan itu adalah tujuan yang Tuhan sudah kasih kepada kita, di mana kita bisa sampai di saat seperti yang Tuhan sudah kasih gambarannya, yaitu dengan puzzle. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa di dalam menghadapi hidup kita harus sabar. Pasti buah-buah roh itu pasti ada. Kesabaran, keuletan, semangat, dan percaya dengan tujuan yang akan kita raih, pasti kita cepat atau lambat, waktunya Tuhan kita pasti akan sampai ke tujuan tersebut. Jadi kalau kita bicara yang tadi ngituin puzzle, kita berimajinasi dengan memasang oh ini di sini, oh ini di sini, sampai itu terbentuk. Percaya nggak bahwa itu adalah suatu kekuatan yang dari Tuhan, di mana Roh Kudus menuntun kita. Kalau kita gambaran besar adalah hidup kita ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah demi melangkah sehingga kita sampai ke tujuan sudah janjikan Tuhan, yaitu hidup yang berkemenangan. Jadi perubahan hidup itu mungkin tidak terjadi dalam semalam. Butuh keringat, derai air mata, bahkan rasa sakit di hati yang menyertai. Namun seberapa berat pun harga perubahan dan tantangan yang harus kita hadapi, kita harus selalu memohon kepada Tuhan dan bersandar kepada kekuatannya. Sepanjang tahun demi tahun yang akan kita lewati, kiranya kita senantiasa memiliki sikap hati yang mau terus diperbaharui. Tuhan sedang bekerja untuk mengubah hati kita. Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang baru. Dia pun memperbarui roh kita. Yang perlu kita lakukan adalah meminta kepadanya. Jadi dalam Kolose 3 ayat 10 Tuhan mengatakan kita harus menjadi manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Artinya pembaharuan yang tiada berkesudahan. Jadi kita terus berjalan, nggak boleh menyerah sampai tujuan Tuhan atas hidup kita dapatkan. Mungkin saya akan kasih video satu lagi. Ini kemarin dapat dari teman Facebook, si Sabrina ya. Dia lagi ini, bagi saya ini sangat bagus ya. Ini saya iniin ya. Jadi ini saya hubungkan saja langkah-langkah demi langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi tahun depan kurang lebih akan seperti ini. Ya jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Lihat. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My Ini ilustrasi dari kehidupan kita. Banyak kegagalan kita hadapi, tapi percayalah, semua akan baik pada akhirnya. Amazing grace.
word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Biasa ya Tuhan kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa yang dimaksud dengan menetapkan langkah-langkah kita itu kita nggak boleh berhenti sampai kepada salib Kristus. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Oke, kita lanjut dikit lagi ya teman-teman ya. Satu lagi itu mata Tuhan tertuju kepada kita. Yuk kita baca ya, aku cepat aja ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberimu nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Ini artinya mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Sadar tidak sadar, Tuhan itu selalu melihat kita. Ayat selanjutnya di Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuntunannya akan kita mengerti kalau mata kita juga tertuju kepada Tuhan. Jadi di sini jelas ya bahwa kita harus tertuju kepada Tuhan, maka mata Tuhan pun akan selalu tertuju pada kita asal kita menyadarinya. Tuhan ingin kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Mungkin kita terpuruk seperti tadi, jatuh bangkit kembali. Jadi memang Tuhan mau kita menjadi pemenang, asalkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari orang-orang pilihan Tuhan yang mereka menjadi pemenang di zamannya. Kita bisa belajar dari Yusuf ya. Lihat Yusuf dipilih oleh Tuhan dari kecil. Apakah langsung enak hidupnya? Enak nggak enak sih. Dari kecil dia dikasih baju bagus sama papanya. Tapi saudara-saudaranya iri, lalu dimasukin ke lubang sumur. Dicemplungin, habis itu dijual, jadi budak. Habis itu jadi pembantu di rumah si Tante Potifar yang gendut. Yang kemudian malah difitnah. Coba bayangkan, enak nggak hidupnya? Udah kerja rajin-rajin, bukan dapat bonus, bukan dapat promosi, malah difitnah sampai masuk penjara pula. Kasihan banget hidup Yusuf. Hidup si Yusuf. Di penjara juga gitu, dia udah rajin sampai disayang sama kepala penjara, baik kepada teman-temannya, bahkan nerjemahin mimpi yang mereka bisa diterjemahkan oleh Yusuf. Berapa teman-temannya juga ada yang seperti itu ditolong oleh Yusuf. Dia itu tuh punya talenta di mimpi ya, jadi dia baik mimpi. Mungkin kita juga begitu, banyak teman yang kita udah tolong, terus terusnya kita lupain. Begitulah yang Yusuf rasakan bila kita merasakan. Jadi dicatat ya, baik hidup Yusuf itu nggak enak semua sih. Banyak penderitaan. Kita mungkin hanya lihat di film dia menjadi penguasa Mesir. Itu yang dinaikkan ke film. Tapi tahu nggak, susahnya hidup Yusuf itu banyak. Jadi memang jadi orang pilihan itu nggak gampang. Sama Nabi Nuh juga seperti itu. Dia itu dibilang gila sama orang-orang di sekitarnya. Nabi Nuh itu bangun bahtera. Buat apa coba? Padahal saat itu nggak ada hujan, nggak ada banjir, bahkan panas. Kurang lebih dia hampir, kalau saya nyari literaturnya itu kurang lebih hampir 100 tahun dia itu membuat bahtera. Kita tahu ya umur dia itu panjang sekali. Bayangin coba, lama banget dia itu menderita dan difitnah sana sini. Demikian pula dengan Abraham. Dia mesti merantau ninggalin negerinya. Karena dia dijanjikan Tuhan panjang umur dan akan anaknya itu seperti pasir di laut gitu ya. Dia jadi pengembara, sebentar bangun tenda di sini, pindah lagi ke tenda yang lain. Belum lagi istrinya juga ditaksir orang pada saat itu. Jadi di sini kita bisa catat menjadi seorang pemenang atau orang-orang pilihan itu pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya. Jadi kalau kita sekarang mungkin terpuruk, itu adalah jalan Tuhan untuk memilih kita. Ya, di sini kita bisa belajar untuk menjadi pemenang dalam kehidupan itu nggak mudah. Banyak kerikil tajam yang harus kita lalui, banyak lubang yang membuat kita jatuh, banyak kegagalan yang membuat kita putus asa, banyak kesedihan yang harus dilalui, banyak air mata yang dikeluarkan. Tapi ingat, jangan fokus dengan hal-hal itu. Fokuskan mata kita hanya tertuju kepada Allah, supaya kita diberi kemampuan dalam menghadapi setiap tantangan. Gelas yang kita mau bikin teh manis, pada saat lagi kita bikin teh dengan air panas, itu apakah langsung manis? Kan enggak.
Teh itu akan manis setelah diaduk atau digoncangkan, baru akan manis. Sama, Tuhan juga begitu. Dia izinkan kita ada goncangan, bukan artinya Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan mau mempermanis hidup kita. Kita semua di sini. Makanya, masalah itu bukan sebab, tetapi akibat. Tuhan izinkan kita ada masalah supaya ada akibat, yaitu kita akan naik kelas. Dia izinkan semua terjadi supaya karakter kita lebih kuat. Tuhan izinkan kita disakitin orang supaya kita menjadi stronger person, orang yang kuat. Makanya masalah itu bukannya ini ya, bukan sebab, tapi masalah itu mengakibatkan kita menjadi manis di mata Tuhan. Penutup saya mau memperpanjang pesan dari Tuhan untuk kita semua. Yuk kita fokus atas firman Tuhan supaya mata kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan juga tertuju kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang pemenang, orang-orang pilihannya. Bila saat ini kita jatuh, kita sakit, tiada berdaya, stres mungkin, dan mengalami cobaan hidup, ayo bangkitlah, jadilah pemenang. Hadapi semua itu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita menjadi manis kehidupan kita bersama Tuhan. Jangan ragu sama kuasa Tuhan. Jangan ragu sama tujuan hidup yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan ragu akan panggilannya untuk melayaninya. Jangan ragu sama kasih Tuhan kepada kita. Bangkitlah, buang ragumu, karena ragumu itu bisa menjadi rugimu. Mulai sekarang melangkah, ikuti firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan dengan mahkota yang sudah Tuhan sediakan. God bless you all. Makasih Kak Mul. Thank you. Luar biasa. Siapa yang nangis sama saya tadi? Hmm? Tempat nangis. Ya sama, saya juga sudah lelah menangis. Ya semoga memberkati. Ayo lanjut ke kalian, dari Lineke.